Masih di pasar ikan hias Patua ya guys ya. Kalau tadi kita habis dari ke sebelah sana, sekarang ternyata di sebelah sini ini kelihatannya memang seperti pasar ya guys ya. Dan yang aku agak kagetin ya guys, yang pertama ini udah malam nih, tapi ternyata masih buka. Dan bahkan katanya tuh infonya itu sampai jam 10 sampai jam 11 masih buka. Kalau Predator tuh Oscar, terus juga kayak RTC itu lumayan sering. Jadi Sony juga ada di sini. Lumayan oke lah di sini ya guys ya, lumayan lengkap lah sebenarnya ya. Untuk variasi ikannya mulai dari Predator, ini juga ada ikan yang tadi di video sebelumnya aku juga beli ya, kayak ikan sepat madu gitu loh ya guys. Apa sepat, bukan sepat madu deh kayaknya. Wah, lumayan rame ya guys. Kayaknya mau pada nungguin dari situ tuh. Kan nungguin ibunya mempermak nih. Karena kan kalau cowok-cowok suka nggak peduli ya begitu-gitu ya. Kayak celana suaminya udah compang-camping permak. Terus si suaminya kesini sama anaknya guys. Bener. Tempat yang sangat cocok ya guys. Ini lumayan mantep nih tempatnya nih. Oke guys, jadi di video kali ini kita masih di Surabaya, masih di pasar ikan hias Patua ya guys ya. Kalau tadi kita habis dari ke sebelah sana, sekarang ternyata di sebelah sini ini kelihatannya memang seperti pasar ya guys ya. Dan yang aku agak kagetin ya guys, yang pertama ini udah malam nih, tapi ternyata masih buka. Dan bahkan katanya tuh infonya itu sampai jam 10 sampai jam 11 masih buka. Dan yang kedua ternyata ini tuh kayak tempat permak lepis gitu ya guys ya. Oh, ini ada betta fish juga di sini, tapi lagi penuh ya. Nanti kita lihat kali ya guys ya belakangan ya. Ini permak lepis guys. Jadi orang-orang tuh rame di sini lalu lalang tuh bukan cuma buat ke ikan, tapi buat ke permak lepasnya juga ya. Oh, ada selokan juga di sini, gorong-gorong gitu ya. Nah, ini kita mau izin video kali ya. Oh, dan produk-produk Surya Duta Internasional di sini menjamur sih sebenarnya ya. Izin ya, Mas. Mas, aku izin video-video ya, Mas. Guys. Hehehe. Produk kecintaan kita ternyata Hikari Risen ya guys ya, menguasai tempat ini. Jadi teman-teman wajib kesini ya, Patua ya guys ya. Wah, kita coba lihat-lihat lagi di sini guys. Iya, akuariumnya keren nih. Ini ada akuarium kayak panjangnya ke atas gitu, jadi kayak vertikal ya guys. Menarik sih ini. Ikan-ikannya ikan-ikan biasa sebenarnya, ikan-ikan aquascape ya. Cuman dengan konsep seperti ini lumayan menarik sebenarnya kalau teman-teman perhatiin ya. Ini juga ada ikan Oscar nih, teman-teman bisa lihat. Oscarnya jadi sentralnya di sini ya guys. Ikan-ikan belida juga di sini tuh, sama ikan apa tuh di belakangnya? Tahu udah guys. Ikan apa itu? Ikan sungai sih ya guys ya kayaknya ya. Juga ada ikan-ikan komet kayaknya biasanya buat pakan-pakan tuh guys. Ikan-ikan komet. Ini juga ada ikan-ikan aquascape, ikan-ikan patin ya, ikan-ikan patin albino. Terus ada ikan kayak molly apa tuh ya? Kepalanya warna merah guys. Ikan pelati apa tuh warna merah kepalanya ya. Lumayan menarik juga. Ada kumpulan ikan-ikan predator di bawah sini seperti ikan-ikan Oscar tuh ya. Ini ikan-ikan Oscar. Ini ada ikan 99 apa ya namanya ya, yang udah agak gede sih segini ukurannya sebenarnya ya, kalau teman-teman lihat ya. Soalnya biasanya ukurannya nggak segede ini guys, yang kita suka temuin tuh kecil-kecil banget. Ini ada ikan bawal sama ikan bawal pacu ya. Kenapa nih kayak ikan nila, kayak ini ikan nila ya guys, ikan nila. Ini ada ikan-ikan koki nih, di sini koki, ini komet ya. Di komet, ini ada ikan-ikan glowfish juga. Ini sebenarnya kalau pompa kayak gini tuh aku juga suka pakai sih di rumah ya. Akuarium ini kita ya, akuarium apa namanya, ikan cana kita semua pakai yang seperti ini ya guys. Dari Risen, tapi kita pakai yang Armada kebetulan di rumah ya. Karena kan Surya Duta Internasional tuh ada beberapa brand juga ya. Ini Ginga juga dari kita, ini Ginga, Risen, Hikari ya. Ini ada Armada nih, juga dari kita ini ya guys ya, Armada ya, brand kita juga. Ini lucu banget nih, kecil guys, kecil tapi dia estetik ya, menarik ya guys. Terus juga ada brandnya tadi Hikari udah ya, Kiyosaki, biasanya Kiyosaki juga ada. Nah, ini juga ada beberapa ikan-ikanan lagi, lebih ke predatoran gitu sih guys. Ikan toman tuh ya. Nah, ini ikan ini nih, ikan Sinodonsis nih. Tapi ukurannya udah agak gede segini nih, biasanya lebih kecil soalnya yang dijual ya, tapi ini udah lumayan gede. Dan ikan palmasnya juga kalau teman-teman lihat juga lumayan besar ya di sini ya. Ada retail catfish juga guys, sama ikan Oscar ya sebenarnya. Biasa standar sih ikan-ikannya sebenarnya ya. Bukan ikan-ikan yang jadi aneh gitu ya guys. Bahkan toko sebelah juga sama tuh. Ada Armada, ada Ginga ya, ada Risen juga ya guys ya. Ini ada boxnya doang juga nih, Armada box jumbo. Ini juga kalau misalnya teman-teman pompanya udah punya, cuman pengen boxnya aja juga bisa kayak gitu ya guys. Dan ini juga ada kayak semacam vas-vasan gitu tuh. Ini biasanya buat betta fish mungkin ya. Cocok juga nih buat betta fish ya guys ya, kalau teman-teman perhatiin ya. Coba ke sebelah lagi ya. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Ini beta fish juga nih. Banyak nih sebenarnya nih, warna-warni lagi guys. Ini kalau teman-teman lihat di selokannya juga kadang-kadang mungkin ada ikan-ikan hias yang tiba-tiba terlepas kali ya guys. Unik sih. Ini ada ikan lele sapi guys. Di pohon juga ada ikan ya, BTW ya. Di pohon-pohon sini juga ada ikan-ikan ya. Ikan-ikan kayak gini juga lagi banyak nih yang warna pink-pink seperti ini nih guys. Ini kayak short body nggak sih? Ini aneh tau. Wah, ini aneh nih. Ini short body nggak sih guys? Menarik nih guys ya. Short body dia. Kayak tapi nggak tahu sih. Kayak short body ya. Iya, pendek ya. Kayak lebih pendek sih dibandingkan yang biasa-biasa. Teman-teman bisa lihat ya. Betta fish ini. Ikan-ikan komet juga di sini guys sepertinya ya. Tapi unik sih, dia kayak ada di pohon-pohon gitu guys. Coba ya kita ke sebelah lagi ya. Kayaknya sih betta fish yang itu lumayan menarik ya. Nanti kita ke sana ya. Soalnya di situ masih penuh guys. Teman-teman harus ngeliat jalan ya. Takut nyemplung guys di sini ya.
Ini ada ya beberapa ikan-ikan betafish juga nih, banyak ya di pasar. Pak izin ya Mas ya, lihat-lihat ya Mas ya. Wah menarik banget. Ini sampai jam berapa tutupnya biasanya? Enggak, itu rata-rata jam 8 sih Mas. Jam 8 pagi udah buka? 8 pagi udah buka, kalau tutupin nanti rata-rata jam 10, jam Oh gitu? 11. Lama juga ya berarti ya ini ya tokonya ya. Mantep sih. Masih ada Mas ikannya Mas. Aku izin lihat-lihat ya, maaf ya. Ini ada beberapa ikan-ikan beta juga nih di sini nih guys. Ini lumayan bagus nih tuh, gede ya. Oh wes, rumbai, unik aja gitu loh kayak penempatannya tuh ya. Ini juga ada krokodil Brazil nih, krokodil Brazil, bulat banget ya krokodil Brazilnya ya. SB ya. Kayak SB gitu ya nggak sih? Kayak agak-agak SB deh kalau aku rasa lihat ya guys. Kayaknya kayak banyak hewan-hewan SB tapi mereka juga ngerasanya ini hewannya normal. Jadi sebenarnya unik ya guys. Kalau teman-teman bisa menemukan celah itu sih bisa aja sebenarnya di sini. Ini lihat ini si bagian half moonnya juga ini lumayan kayak lebar ya. Kita coba izin lihat masuk ke dalam ya guys. Pokoknya ini beta di luar sini. Kalau dalamnya ini masih ada ikan-ikan lainnya juga. Ini ada blowfish juga nih ya. Ini ada beberapa ikan-ikan lainnya juga nih. Pink tail kecil tuh, pink tail kecil. Jenis pink tail kecil-kecil ya. Ini redfinnya udah lumayan gede nih. Kalau segini nih guys, redfin yang normal warnanya seperti itu. Ini ada beberapa ikan-ikan kaviar juga di sini. Ikan-ikan cana juga kalau misalnya ada. Ini lumayan ada beberapa ekor lah ya guys ya. Dan cana ini ya biasanya, terutama cana-cana yang lain sih ya. Biasanya dia memang nggak disatuin, dipisah-pisah kalau memang udah siap buat disoliterin. Kalau ikan toman sih biasanya disatu-satuin kayak gini masih suka tuh. Ikan toman di sebelah sana. Di atasnya juga ada cana maru tuh ya teman-teman ya. Cuma 2 ekor sebenarnya sih. Digabungin karena masih kecil, kalau udah agak gede sih nggak bisa digabungin sebenarnya. Ini ada filter kita juga armada tuh ya guys ya, ada jingga juga. Ini bahkan untuk lampu-lampunya ya, ini udah dipakai sih lampunya, tinggal kardusnya aja ya. Dipakai berarti produk-produk dari kita juga di sini nih guys. Menarik sih, blowfish pakai lampu warna biru juga dia memang jadi menarik ini. Jadi bener-bener kayak pekat gitu ya guys ya, kelihatan warnanya keluar ya, glowing guys, mantep banget ya. Ini kenapa sih ini ikan bawal kayaknya ya? Bawal juga ada, ikan bawal. Ini glowfish layer tuh bagus tuh guys. Kemarin juga kan kita nemu tuh glowfish layer tuh di Kelapa Gading ya, cuman nggak balon kalau yang ini. Kalau yang di sana kan kita lihat balon. Sebenarnya glowfish layer Sumatera gini juga udah menarik sih. Agak unik dan beda dibandingkan ikan-ikan pada umumnya ya. Coba kita lihat lagi ya teman-teman ya kesini ya. Guys, ikan koki ternyata ini digabungin sama ikan arwana silver. Karena nih, tuh arwana silver digabungin sama ikan-ikan koki di sini ya. Aman-aman aja sih ya guys. Pompanya pakai Kiyosaki guys. Pompa Kiyosaki ya, ini juga sama nih pompa-pompa dari Kiyosaki guys. Jadi Kiyosaki tuh pompanya unik, dia tuh warnanya putih kayak gini nih, warna putih seperti itu ya. Dan ini tuh kayak istilahnya bisa teman-teman aplikasiin di akuarium misalnya kayak temanya putih, terus tetap pengen putih. Cuman jujur aja nih yang bawahnya mah bukan punya Kiyosaki sebenarnya, cuma dipasang sama si AA-nya aja. Aslinya mah kayak gini nih, dia ada warna putihnya juga. Kita juga pakai si Kiyosaki. Cuman kalau yang banyak kita pakai di rumah riset sama Armada ya. Kalau di rumah kita pakai riset sama Armada. Kiyosaki juga ada di beberapa akuarium sebenarnya guys ya. Bukan karena istilahnya kurang oke, tapi karena memang temanya nggak putih aja. Kalau aku lagi cari tema putih, biasanya aku kasih Kiyosaki. Ini kayak gini putih semua nih, Kiyosaki semua. Ini juga ada RTC ya. Ini RTC ukuran itu bisa cepet gedenya lah, tahu guys. Teman-teman nggak akan nyangka tiba-tiba udah gede aja ya. Bisa beli kecil nih, asal rawatnya bener ya. Tiba-tiba gede aja guys. Tahu-tahu udah ditaruh kolam aja aku juga RTC. Padahal beli itu dari bocil ya. Aku tuh nggak pernah beli segede gini juga jarang sih. Biasanya aku beli lebih kecil lagi. Sekalinya beli gede sekalian gitu kan guys. Tapi yang dari kecil sampai besar aja kadang-kadang nggak ngeh tiba-tiba gede gitu loh. Karena memang yang kayak gini tuh makannya banyak, cepet gedenya gitu guys ya. Dan menjadi salah satu ikan favorit juga sih kalau misalnya teman-teman tahu ya, ikan favorit predator ya guys ya yang ada di Indonesia sih. Kayak gitu ya. Ini ikan dari Amazon kalau nggak salah sebenarnya ya. Tapi di Indonesia benar populer banget. Ini juga ada ikan-ikan aquascape ya. Ikan albino ini apa nih ya? Barbir, ada barbir ya, barbiran. Ini ada redfin juga nih teman-teman. Menarik sih sebenarnya kalau teman-teman kesini ya. Dan kalau malam-malam kayak gini, malah aku sih lebih suka ngelihatnya karena kan kalau toko-toko akuarium malam kayak gini kan dia lebih terang ya guys. Ini ada ikan-ikan pelatihan juga nih. Ya, ini molinya gede juga nih. Moli ya, gede ya. Apa tuh moli guys? Gede tuh. Moli panjang udah sama ya. Nih teman-teman ya. Ikan moli itu guys. Kalau ini kayak ikan alga iter gitu tuh. Alga iternya juga warna-warni sih kalau teman-teman lihat ya. Ada yang warnanya albino, ada yang warnanya normal ya guys ya. Cuman kayak ikan sapu-sapu tuh mirip-mirip ya. Nih dia juga punya kayak semacam buat ngesakernya gitu guys. Buat nyedot-nyedotnya gitu tuh. Ada di bagian mulutnya kayak gitu ya. Menarik sih ya guys ya ikan-ikan di sini ya. Moli-molinya juga warna-warni teman-teman bisa perhatiin ya. Nah ini ada ikan moli juga, ada yang warnanya oranye-oranye, ada yang warnanya agak marble-marble gitu ya. Cuman biasanya tuh ya kalau tempat-tempat kayak gini kan suka ada anaknya ya guys ya. Aku tuh curiga anaknya tuh lahir, tapi karena memang banyak banget ikan moli yang lain, ya walaupun lahir dia langsung dimakan biasanya ya.
ya. Biasanya tuh survival rate anakan ikan moli kalau misalnya di tempat-tempat yang terlalu padat tuh hampir tidak bisa survive sih ya guys. Rata-rata langsung dimakan ya. Kecuali kalau misalnya banyak tempat bersembunyi tuh kan ada kan tuh kecil tuh. Kelihatan nggak sih? Harus di zoom sih. Nih, ada nggak sih? Kelihatan nggak sih? Ada nggak sih? Ada tuh. Jadi kalau semakin banyak tempat persembunyian dia masih bisa survive. Tapi nanti ada di satu titik kalau misalnya mereka ke ambush ya, kepergok sama yang lain langsung kemakan kan nggak ada kesempatan kedua ya. Selesai gitu ya guys ya. Tuh ada. Biasanya ada aja sih yang selamat ya. Dan nggak tahu dia anak siapa juga nggak tahu, yang ambilin siapa juga nggak tahu. Tuh anaknya tuh di atas lumut ya. Tentu bisa perhatikan ya guys. Tuh nggak mungkin anaknya cuma 1-2 tuh nggak mungkin. Pasti anaknya ada beberapa ekor. Nah ini anak lagi naik ke atas nih. Ntar hap aja ya, nggak sengaja kemakan ya guys ya. Karena dia polos. Semakin tempat banyak persembunyiannya biasanya semakin gede survival rate-nya karena mereka bisa ngumpet. Ini ada ikan-ikan Oscar juga di sebelah sini. Kayak gitu sih ya guys. Dan kalau yang di sebelah sana sih ikan-ikan koki, ikan kaviar. Banyak juga sih sebenarnya berkunjung ke sini ya. Kita coba buat ke tempat yang lain dulu ya guys ya. Wah lumayan ramai ya guys. Kayaknya mau pada nungguin dari situ tuh. Kan nungguin ibunya permak nih. Karena kan kalau cowok-cowok suka nggak peduli ya begitu-gitu ya. Kayak celana suaminya udah compang-camping permak. Terus nih suaminya kesini sama anaknya guys. Bener. Tempat yang sangat cocok ya guys. Ini lumayan mantep nih tempatnya nih. Dan lumayan menarik juga kalau kita lihat dari agak jauh ya guys. Ini kalau kita lihat sih banyaknya ikan-ikan koki sebenarnya ya. Kita mau izin video ya teman-teman ya. Izin ya. Mas aku izin video ya mas. Makasih ya mas. Ikan cana nih. Di plastik-plastik seperti ini ikan cana asiatica. Ini cana apa sih? Ini tuh ya asiatica, tapi asiatica apa ya guys ya? Kayak gini tuh ya. Kayak red kayaknya ya. Apa sih? Kan kalau yang biasa mah gini nih, yang WS-WS-an nih. Kalau ini teh apa ini teh ya guys ya? Apakah ini WS juga atau ini sebenarnya selain WS? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Cana asiatica. Ini teh cana asiatica apa mas yang ini mas? WS juga sama? Iya WS. Oh sama-sama WS ternyata. Berapa harganya mas? Sini mas cana asiatica mas. Ini segede gini. 35.000, udah lumayan gede sih. Tuh ada yang bungkus juga sana asiatica ya. Kita lihat ya. Apa? Halo, kamu suka nonton aku? Ya. Kamu siapa namanya? Naren. Naren, apa kabar? Kamu lagi nyari ikan apa, Ren? Dan Cana. Oh gitu. Cana apa? Oh itu kamu. Oh cana asiatica. Iya. Keren ya. Kamu mau ikan nggak? Tadi aku habis beli ikan tuh. Pilih aja. Terserah tuh, ambil aja mau yang mana. Ini tadi aku habis bikin konten di situ guys. Terusnya ada beberapa ikan-ikan kan. Karena aku juga nggak memungkinkan ya buat kita bawa. Jadi udah bawa aja tuh. Kamu mau yang mana? Aku sekalian videoin lagi ya. Makasih ya. Oh iya. Oh gitu. Ya nggak apa-apa udah. Iya makasih kembali. Oke, seru-seruan aja ya kita ya. Nih ada ikan-ikan koki juga nih di sini. Ikan koki ini guys. Ikan koki oranda ya. Apaan ya? Ini tuh ikan lohan apa ikan apa ya guys? Kayak sejenis siklit juga sih sebenarnya. Cuman nggak tahu ikan lohan tuh kadang tuh suka jadi-jadian gitu ya. Ini ikan siklit nih. Ini ada meninggal dunia juga ya guys. Oh ini ada predatoran nih. Cakep nih tempatnya nih, kelihatannya enak ya dipandangnya. Yellow peveng, ada kaviar juga ya guys. Banyak kayak yellow peveng sih di sini ya. Ini kan ikan kalau bisa dibilang tuh ini sejenis ikan tengmet lah ya. Tengmet yang bukan jadi peran utama tapi tetap menghiasi akuarium dan membuat akuarium menjadi manis ya guys. Menarik sih ini ya. Ikan kaviar dan teman-temannya. RTC ada lagi di sini. RTC itu hampir selalu ada di segala tempat ya guys. Ini juga di bagian bawah tuh ada ikan-ikan lainnya juga ya sebenarnya ya. Mantap sih. Oke, kita coba lihat-lihat lagi ya guys. Ini mah lebih ke aksesorisan. Ini menarik banget sih. Moli ini. Molinya warnanya oranye. Ini tuh namanya tuh moli apa ya guys ya? Kayak marble gitu nih yang sebelah kiri nih. Ini kayak marble, tapi dia marble-nya ada keoren-orenan gitu ya guys. Di sebelah sini tuh ada ikan neon juga sama ikan red nose ya. Salah satu ikan yang paling kompak nih red nose nih ya guys. Dia bareng sama ikan-ikan red nose lainnya nih kalau misalnya dalam satu koloni tuh dia kayak bener-bener kompak banget. Dia ada ke kiri, ntar ke kiri semua, kanan semua. Jadi nggak mencah dia tuh ya guys ya. Semakin banyak dia malah jadi semakin kompak gitu. Sepengalamanku sih seperti itu ya. Jadi dia tuh punya kekuatan juga kalau kompak gitu tuh ikan-ikan predator juga. Jadi ngerasa mereka tuh kan kompak ya, jadi satu kesatuan gitu loh guys. Tapi kalau misalnya ada ikan-ikan seperti ini ya di akuariumnya ya kemakan juga sih. Malah enak ya kompak, kemakan disedot. Sekali sedot semua zup ya. Selesai ya ikan Oscar ini ya guys. Oscar tuh salah satu ikan yang lumayan sering juga sih di toko akuarium ya. Kalau predator tuh Oscar, terusnya juga kayak RTC itu lumayan sering. Jadi Sony juga ada di sini. Lumayan oke lah di sini ya guys. Lumayan lengkap lah sebenarnya ya. Untuk variasi ikannya mulai dari predator. Ini juga ada ikan yang tadi di video sebelumnya aku juga beli ya. Kayak ikan sepat madu gitu loh ya guys. Bukan sepat madu deh kayaknya. Pokoknya jenis sepatan lah ya. Nah, sebenarnya tuh secara estetika bagus tapi secara harga murah. Ada cana asiatica juga di bawah tuh. Dia nggak ditutup ya, tapi dikasih airnya pendek biar ngelompat. Karena kalau yang kayak gini emang lompat banget. Jenis ikan yang bisa lompat guys. Dan kalau udah lompat emang ngerepotin ya. Nah ini nih maksud aku tuh RTC aku tuh beli tuh dari kecil ini. Secara harga emang lebih murah dan secara teman-teman ngeliat tumbuh kembangnya itu dia lebih puas gitu loh guys menurutku ya.
Tapi nggak ngeh, nanti teman-teman tuh kayak tiba-tiba dia agak gede, tiba-tiba gede banget guys. Teman-teman kalau ngerawat dengan baik ya, setahun pun ya, dia tuh ukurannya udah gede banget. Makanya kalau misalnya beli ikan-ikan yang kayak gini ya, teman-teman pertimbangin buat nanti ke depannya itu tuh taruhnya tuh di mana. Nggak cuma sekedar teman-teman beli aja, terusnya kayak istilahnya ya udahlah kasih tempat seadanya aja, nggak tanpa mau mikirkan nanti ke depannya seperti apa gitu loh ya guys. Kalau misalnya mikirin ke depannya nggak kayak bakal gede terus yang nggak kepikiran, terus ujung-ujungnya bingung, amit-amitnya kayak dibuang ke tempat yang tidak semestinya, itu bahaya juga ya, nanti jadi invasif. Karena ikan-ikan seperti ini tuh kalau makan emang banyak banget. Pastinya kalau misalnya dilepasin ke sungai kayak gitu, langsung ancur-ancuran sih ya guys ya, menurutku ya, kondisi sungai yang ada di sana ya. Ini ada ikan kayak semacam polar juga, nih Oscar juga, dan ini ada semacam lobster juga nih, ada warna-warni juga nih lobster nih, warna merah, warna silver ya. Ini ada ikan apa nih di sini nih guys? Ini ada ikan koi juga nih, sepertinya slayer ya. Ini tuh kayak macam mirip-mirip heudelong ya. Cuman kalau dia tidak heudelong ya, karena memang dia nggak short body. Biasanya kan short body gitu kan guys. Tapi kalau ini yang jenis biasa, tetap cakep kok dan bisa agak gede. Aku juga pelihara yang kayak gini kok di akuarium kolam ya, di kolam deh guys ya. Yang ada di rumah ada yang kayak gini. Ngegedean juga lumayan, dan dia cantik karena slayer guys. Tapi teman-teman jangan ngegabungin sama ikan-ikan selain ikan koi sih. Apalagi kalau ikan predator gitu ya. Karena biasanya slayer kayak gini tuh suka dimakanin guys. Dan biasanya slayer kayak gitu suka agak rentan juga. Bagian ekornya tuh kayak entah kena penyakit apa gitu ya guys, yang merah-merah kayak gitu tuh. Jadi emang suka kejadian sih. Tetap kayak siapin obat-obatan juga sih guys ya kalau misalnya teman-teman pelihara ikan ya. Ini ada pinktail, ada redfin juga nih. Gede-gede segitu tuh udah agak gede sih redfin tuh ya. Soalnya biasanya mah yang dijual tuh kecil-kecil pisan guys. Bala shark tuh ya. Ini tuh pinktail tapi tailnya nggak begitu pink ya. Pinktail itu sebenarnya bisa jadi salah satu ikan tengmet juga sebenarnya ya guys. Nah ini sebenarnya juga di sini juga bagus ya, ikan-ikannya yang menarik juga ya. Nah di sini juga lumayan menarik ya guys ya, ikan-ikannya. Bala sharknya lumayan banyak. Ini ada Corydoras juga deh di bagian bawah ya. Ini ikan-ikan tengmet juga sih. Oh ada peacock bass tuh. Oh peacock bass ikan predator. Biasanya dia tuh ya kalau misalnya kecil kayak gini bisa makan pelet sih. Cuman harus dilatih makan pelet. Kalau aku lihat-lihat sih dari tipe-tipe tempatnya kan ini kan ikan-ikannya kan ikan-ikan bukan predator ya, pemakan pelet ya guys. Kemungkinan sih ini kan peacock bass sudah mau makan pelet sih guys, kayaknya ya, karena dia tiba-tiba ada di sini ya. Dan biasanya kalau misalnya peacock bass sudah makan pelet itu enak guys, di setting warnanya dia bisa dikasih kayak pelet warna merah atau warna hitam gitu ya, jadi markingnya makin tebel, kelihatan jelas ya kalau misalnya dia makan pelet sama yang nggak makan pelet guys. Ini tuh kayak ikan-ikan catfish juga sih, sejenis catfish ya. Wah ada yang gede tuh, wah aku curiga dia sebenarnya satu batch tapi dia makannya duluan ya. Percaya nggak percaya ya guys, ikan itu ya walaupun dibelinya bareng, misalnya dia sama dia tuh sebenarnya seumuran, itu tuh bisa memungkinkan tau guys. Kalau yang satu kena nutrisi bagus ya, yang satunya lagi kayak kesentet ya guys ya, kalah nutrisi, emang bisa sejauh itu perubahannya. Cuman kalau menurutku sih ini beda batch sih. Oh dia batchnya sama yang ini nih, perutnya gendut banget. Ikan catfish gitu emang gitu ya, kalau makan tuh dia kelihatan banget perutnya langsung gendut guys. Menarik banget sih. Kita coba lihat-lihat lagi ya di sini ya. Ini ikan-ikan aquascape, ini ikan glowfishan di sini, ikan Sumatera glowfish. Ini menarik banget sih, kayak di apa ya, kayak di displaynya tuh banyak banget kan, padat ya guys. Kalau padat gini kan filter harus bagus ya. Dipakai filter dari Armada tadi, yang top filter itu ya dari Risen ya tadi kalau kita lihat ya guys ya, sama dari Hikari ya tadi ada ya, itu juga udah oke sih. Nih kayak gini-gini nih, dia jadi udah satu set gitu. Terusnya juga di sebelah sini udah ada pompa, tuh pompa juga Kiyosaki tuh. Di sini rata-rata pakai Kiyosaki ya. Nah kayak gitu, teman-teman bisa lihat ya akuariumnya jadi jernih ya guys. Oh kalau ini mah dia disekat itu bener-bener sekat mati ternyata. Jadi akuarium tuh satu, tapi disekat mati. Makanya ini air sama ini nggak nyampur dia, beda-beda air dia ya, nggak muter. Aku awalnya kiranya muter, tapi pas aku lihat oh ternyata dia pompanya satu segmen ini satu-satu guys, kayak gitu ya. Nah ada hitam-hitam juga nih di bagian tubuhnya ya, sejenis ikan-ikan pelatihan sih. Kalau ini ikan siklit nih, ikan lemon, ikan yang lumayan populer juga sebenarnya ya teman-teman ya. Pasti teman-teman juga tahu lah ya ikan-ikan lemon ya. Glowfish selalu ada ya, wajib ya guys ya. Pokoknya pedagang kalau nggak jualan glowfish rugi aja ya, karena orang suka banget glowfish. Ternyata ini ada juga ikan-ikan gapi-gapi yang standar-standar sih kayak gitu ya. Mas makasih banyak ya mas. Nah kita coba lihat ke sebelah lagi ya. Oh ini ada yang tutup nih. Apa gerap doang sih. Kita lihat-lihat sedikit aja ya guys. Wah ini juga menarik sih sebenarnya. Kita lihat sekilas ya, izin ya. Mas izin video ya mas. Kura-kura guys. Nah ini kura-kura nih baru lihat di sini nih. Tadi sebelah nggak ada nih kura-kura. Kura-kura Brazil. Itu juga ada tuh kura-kura Brazil. Mas izin lihat ya mas ya. Nah kita lihat ya guys. Oh ini sebenarnya mirip kayak yang sebelah tuh, tapi kasih batu-batuan biar terlihatnya lebih enak dipandang juga. Ada redfin juga di sini teman-teman ya. Oh ini banyaknya akuariuman kalau di sini. Ikan-ikan koki, ikan sapu-sapu nih guys. Ikan sapu-sapu albino. Menarik ya. Ini ada betafish juga. Kalau menurutku sih betafish yang ada di Surabaya ini tuh bukan yang biasa-biasa sih. Maksudnya gimana ya? Biasanya kalau kita lihat kan warnanya gitu-gitu aja guys ya. Tapi kalau di sini tuh warna-warnanya tuh ada yang lumayan unik sih. Kayak gini ada tuh ya. Ini juga ada tuh ya kayak gini-gini ya.
Oke, kita coba buat lihat lagi ya di sebelah ya guys. Mas, makasih banyak ya Mas. Kita lihat-lihat lagi nih di sebelah nih masih ada nih guys. Terakhir di sini ya. Izin lihat-lihat ya. Ikan aquascape juga ya, mirip-mirip ya. Sebenarnya ini mirip-mirip sih secara ikan, mirip-mirip. Coba teman-teman kayak lihat-lihat aja mana yang paling cocok aja buat teman-teman ya. Sama nih ikan-ikannya juga ya guys. Lebih ke teman-teman nyamannya sama pedagang yang mana aja sih kalau di sini sih. Nah, ini nih yang tadi kiosaki yang kita tadi temukan. Kayak gini packingannya nih. Gitu sih palingan ya teman-teman ya. Coba lihat-lihat lagi ya ke sebelah ya. Kasih ya. Kita mau coba buat ke sana ya. Jadi di sini juga ada Mitra Surya Duta Internasional. Yang kalau misalnya secara peralatan tuh lumayan lengkap ya guys ya. Dan bahkan ini juga jadi salah satu tempat yang dimana teman-teman kalau mau cari barang-barang SD itu ada di sini. Nah, ini nama tempatnya ya. Oh, banyak banget sih guys. Ibu izin ya bikin video ya. Tuh kan ini aja apa nih, rolling claim ini aja dari Armada. Aku aja nggak tahu loh ada yang kayak gini-gini ya. Ini produk-produknya dari SDI. Produk SDI di sini berarti lumayan banyak ya Bu ya. Oh iya bener, banyak banget. Bukan lumayan lagi. Akura. Di sini orang paling suka kalau produk Surya Duta Internasional apa biasanya Bu? Merek apa? Kan kita kan punya banyak merek tuh ya. Ada Risen, ada Armada gitu ya. Armada ya? Oh, filter box ya? Orang lebih sering beli filter box itu sering ya berarti ya? Oh, itu tuh ada. Oh iya, ini ada filter boxnya juga. Ya ampun, kayak gini bentukannya ya. Ibu izin ya. Nih guys. Nah, ini yang aku bilang tadi nih. Ini bikin simple nih yang kayak gini-gini nih. Ah, ini nih. Kalau ini aku pakai nih di rumah nih. Ini bedanya sebenarnya apa sih, Bu? Kalau ini sama ini? Ukuran aja. Oh, ini juga lumayan sering ya ini ya? Oh, ini desain gantung juga lumayan sering nih. Produk-produk yang lumayan sering dibeli di sini ya, teman-teman ya. Ini kalau paling sering tuh 104, 105. Oh, itu yang besar tuh 104, 105. Oh, itu nama mesin pompanya ya? Kiyosaki ya di sini. Oh, memang Kiyosaki sih. Jadi sebenarnya merata sih. Armada iya, nih juga aku dikasih sampelnya juga Risen ya untuk yang hanging filter. Memang lumayan bervariasi sebenarnya ya. Jadi warga Surabaya memang lumayan memfavoritkan produk Surya Duta Internasional sih kalau aku lihat ya. Aku ke Gunung Sari banyak. Ke Mastrip sih aku belum pernah ke sana. Mungkin besok kita bakal ke Mastrip dan juga lihat langsung ya. Ini bedanya sama ini apa biasanya Ibu? Kalau yang ini ukurannya aja ya. Oke. Akuarium kecil tak kasih yang ini. Oh, yang ini. Ya. Yang itu tak kasih. Mesin sama. Oke. Ini udah sepaket lah ya intinya ya. Nah ya, pokoknya kalau misalnya untuk masalah harga dan lain-lain mah teman-teman langsung tanyain aja ke sini ya. Karena takutnya harga kan berubah sewaktu-waktu ya. Jadi aku nggak enak kalau misalnya udah nge-spill harga. Nah, pasti ini produk-produk Surya Duta Internasional, bahkan sampai Kiyosaki pun ini ya yang penjernih air ya. Kayak gini, penjernih air kayak gini juga kalau kita lihat-lihat nih udah banyak juga yang ini udah laku juga nih sebagian nih. Oh, ini Kiyosaki juga nih, Methylene Blue ya. Obat-obatan juga memang kita punya. Mungkin kalau teman-teman tahu kita tuh cuman punyanya tuh pompa-pompa kayak gitu, enggak guys. Sebenarnya tuh Surya Duta Internasional tuh ya obat-obatan juga lumayan lengkap ya. Methylene Blue kita punya, Krivavin kita punya ya, penjernih air juga kita punya. Kurang lebih seperti itulah. Ibu makasih banyak ya. Oke lah, jadi seperti itu ya guys ya, buat teman-teman yang mau cari produk Surya Duta Internasional, terutama orang-orang Surabaya, bisa banget datang ke sini dan bisa banget juga datang ke mitra-mitra yang lainnya guys. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini ya. Lumayan seru ya guys ya, walaupun agak lumayan singkat ya, tapi aku lumayan berkesan di sini. Walaupun sudah malam, tapi orang-orang sini masih pada semangat guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.